Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Zikri, NIM 19042152. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertemuan 11, yaitu regresi linear sederhana dengan SPSS, dan yang kedua regresi linear berganda dengan SPSS. Yang pertama, regresi linear sederhana. Langkah yang pertama adalah buka aplikasi SPSS seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, mulai aplikasi, buat data baru dan klik cancel seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, siapkan data lalu klik variabel view. Jika regresi linear sederhana, maka tampilannya seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, masukkan data setiap variabel penelitian. Jika regresi linear sederhana, maka seperti gambar di bawah ini. Yang kelima, pilih menu analis, lalu klik regression dan klik linear untuk memilih regresi linear baik sederhana atau berganda pada tahap ini. Pada tahap ini sama. Contohnya pada gambar di bawah ini. Yang keenam, masukkan semua variabel penelitian, baik variabel independen atau variabel dependen, lalu klik OK. Jika analisis regresi linear sederhana, maka tampilan kotak dialog seperti berikut. Yang ketujuh, lalu muncullah output regresi linear sederhana seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, cara membaca data regresi linear sederhana. Tabel 1, model summary simple regression. Model 1, R-nya 661 derajat, R-square 437, adjustment square 417, stand error of the estimates 25178. Pada tabel di atas didapat nilai R square atau R, di mana R square adalah nilai yang menunjukkan persentase sumbangan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain atau epsilon yang disimbolkan. Tabel yang kedua kita baca, yaitu model yang pertama, model independen. Yang ke B 6,961 yang state primernya 1402. Melalui tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi dengan nilai konstan dan koefisien variabel X pada kolom B serta analisis nilai pada variabel X. Persamaan regresi adalah sebagai berikut, yang Y adalah 6,961 tambah 0,31 X. Didapat nilai konstan sebesar 6,961. Artinya secara statistik, tanpa adanya X, maka besar Y adalah 6,961, didapat nilai koefisien variabel X sebesar 0,813. Yang kedua, cara regresi linear berganda menggunakan SPSS. Jika regresi linear ganda, maka seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, untuk regresi linear berganda, maka tampilan gambar seperti di gambar bawah ini. Jika analisis regresi linear berganda, maka tampilan kotak dialog seperti gambar di bawah ini. Dan jika analisis regresi linear berganda, maka seperti inilah gambarnya. Dan cara membaca data regresi linear berganda, yang pertama, tabel keempat, yaitu model 1744, R square 2554, adjust square 521, and the error of the estimates 228169. Pada tabel di atas, nilai yang dianalisis untuk analisis regresi linear berganda adalah adjust R square, yang merupakan penyesuaian nilai R square sebagaimana yang dijelaskan pada tahapan analisis regresi linear sederhana. Model yang tabel yang kelima, yang pertama, regression reversible total 176614, 140,565, 315,199, yang DF-nya 22729 dan main score-nya adalah 57.317, yang keduanya 5206, yang F 1672, SIG 6002. Melalui nilai SIG pada tabel di atas dapat dianalisis pengujian secara simultan. Didapat nilai SIG sebesar 0,00, artinya terdapat bentuk pengaruh simpulan dari X1 dan X2 terhadap Y atau modal penelitian fit. Selanjutnya, melalui nilai konstan koefisien variabel X dan pada kolom B serta nilai SIG variabel persamaan regresi sebagai berikut. Yang pertama, didapat nilai konstan sebesar 3,670 secara statistik tanpa adanya X1 dan X2, maka besarnya Y adalah 3,672.
dapat nilai koefisien variabel X sebesar 0,466, artinya besarnya pengaruh X1 terhadap Y cukup didapat nilai koefisien presentasi sebesar 46,6%. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai tata cara menggunakan SPSS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.